waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo teman-teman, ini ayat hafalan minggu ini ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. See you next week guys. Bye. God bless you all. Hi friends, this is Abraham Mayana Pangebean. The Bible memory verse from John chapter 3 verse 14 and 15. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Thank you, God bless you. John chapter 3 verse 14 and 15. Just as Moses lifted up the snake in the desert, the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. God bless you. Bye. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bye, God bless you. Selamat sore adik-adik, kita berjumpa lagi di ruang sekolah minggu Gemim Kristus Manado. Salam sehat untuk adik-adik semua yang berada di rumah maupun sedang berada di perjalanan. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Apa kabar dengan adik-adik semuanya? Apakah sudah siap dengan HP? Karena ini melalui rekaman kanal YouTube GKM. Dan bagi adik-adik yang sudah berada di depan radio masing-masing, buka radio Sumber Kasih. Akan ikuti lewat siaran radio Sumber Kasih. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu kebangsaan di sekolah minggu. Lagu apa adik-adik? Ya, pintar semua. Lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah cinta bangsa,
Adik-adik, sekolah minggu, rumah kanan semua bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, ada berapa torang pe jari? Jari kanan ada berapa? Jari kiri ada berapa? Ada berapa adik-adik? Nah, jari kanan ada 5, jari kiri juga ada 5. Nah, ada satu lagu yang berkata, torang akan menghitung ini jari. Ya, torang akan coba menyanyi lagu ini, Ibu Jari. Musik. Dan torang akan mempersiapkan hati untuk berdoa. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Adik-adik, kita akan buka ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Adik-adik boleh ikut Enci berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun lewat kanal YouTube atau radio Sumber Kasih. Terima kasih kami boleh duduk dengan tenang. Kami siap mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati Enci yang akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan Tuhan berkati juga ketika firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Ampuni dosa kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, torang akan berolahraga sedikit lewat satu pujian yang berkata, dikepak-kepakkan tangannya. Adik-adik tahu semuanya? Pasti tahu ya, lagu sudah lama ini dan sering kita nyanyikan. Ayo kita akan nyanyi sama-sama sambil dengan gerakan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, surga itu adalah tempat yang mulia, yaitu tempat Allah Bapa kita. Nah, bagi torang semua yang ingin ke surga, maka torang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka torang akan memiliki surga itu. Mari torang menyanyi bersama-sama, di dalam surga tempat yang mulia. Dalam surga rumah Allah Bapa tersedia tempat
Adik-adik, tibalah saatnya Tora akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk cerita yang akan disampaikan oleh Engku James Watkoni. Tapi sebelumnya Torang boleh memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan memang sering kali harus torang dengar. Karena kalau torang sudah dengar-dengar firman Tuhan adik-adik, maka torang pe kerohanian juga akan padam. Sebab itu firman Tuhan ini yang torang akan dengar, torang dengar baik-baik, tanam di dalam hati dan boleh bertumbuh, berbuah menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Oke? Mari torang nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat sore adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Ruang Sekolah Minggu. Shalom, damai di hati. Adik-adik sekalian, engkau senang sekali karena sore hari ini kita dapat berjumpa lagi. Entah lewat YouTube, entah lewat dengar di Sumber Kasih, tapi semua engkau rasa karena sudah siap standby di depan, di Kadera, di mana mari orang akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya itu engkau akan ajak orang semua berdoa dulu ya. Orang berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih engkau sudah pimpin kami dalam acara Ruang Sekolah Minggu ini. Kami sudah berkumpul, Tuhan kiranya menyertai, memberkati kami yang mendengar, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman setelah kami dengar dan kami dapat melaksanakannya. Engkau yang akan bercerita, Tuhan berikan kemampuan, berikan hikmat, kuasai apa yang disampaikan seturut dengan firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, engkau mau cerita dengan judul mempercayai janji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, engkau mau sampaikan sore ini yang bercerita engkau James. Jadi kalau engkau bilang janji, kata janji, tentu ada tahu apa arti itu janji. Ada orang berjanji nyak ditepati. Ada orang berjanji dia responnya menyenangkan bagi orang yang dijanjikan. Ada ketua orang berjanji ya kasih sesuai dengan pembicaraan. Itulah manusia. Tapi adik sore ini engkau mau cerita satu janji yang diberikan oleh Tuhan Allah. Hebat adik. Allah yang maha tinggi, maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia mau berjanji buat tolong manusia. Ya apa cuma dari rebut tanah. Tapi disitulah Allah orang yang penuh kasih. Dia mengasihi orang semua dan memberikan janji. Apa janji itu ada dan janji itu ditepati. Sehingga ada perkataan indah rencanamu Tuhan. Apa? Ada engkau memulai dari tentang Bapak Abram. 75 tahun di umur Tuhan janji pada dia. Keluar dengan dari negeri, keluar dengan kaum keluarga, keluar dengan dari tanpa sini, pergi ke satu tempat yang kita akan kasih panganan. Nyana banyak cerita dari Abraham, dia percaya pada Tuhan dan dia kumpul istri
Dan DP orang-orang waktu itu dari dia keluar, DP umur 75, belum ada anak. Ibu juga sudah tua. Dan dia sampai di tempat yang Tuhan tuju, yang disebut itu tanah, dia mau kasih pada keturunan itu tanah Kanaan. Dia sudah masuk situ dan Tuhan bisa lihat, Abraham, ini tanah ini dia sama ini, kita kamu kasih panganan keturunan, anak-anak dan keturunanmu. Abraham bilang, tentu, ya senang loh, mau dapat tanah, mau dapat rumah, mau dapat sabar, tapi dia berpikir adik, ini janji ini dia, bagaimana ya? Sayang kita ini saja dapat anak, malah dia sabar, dia percaya pasti Allah yang berjanji itu Allah yang hidup akan mengabulkan. Dan adik-adik, dia tetap sabar. Nanti adik-adik tunggu 25 tahun, begitu dia masuk 100, itu janji digenapi. Dia dapat anak. Siapa dapat anak adik-adik tahu? Ishak. Lama lagi, serta Ishak langsung besar kawin, cuma lagi satu anak, Yakub. Jadi baru berapa? Ya ada orang A2, 4 orang. Bagaimana mau bilang menduduki, menguasai ini. Tapi Tuhan tetap melihat, waduh, ini kepercayaan Abraham hebat. Maka Abraham disebut juga Bapak orang percaya. Apa dari? Bapak orang yang percaya. Dia percaya. Itulah disebut imam. Tidak melihat namun percaya. Dan singkat ini cerita dari nanti di Yakub dia mendapat banyak anak-anaknya, dan lebih banyak setelah dorang hijrah ke Mesir. Tapi pada Abraham sebelum meninggal, Pak Ishak Tuhan tetap kemukakan lagi itu janji, tanah ini akan kamu duduki, akan diberikan pada kamu dengan suatu janji yang hebat sekali. Itu tanah seperti air susu dan madu. Hebat, melambangkan kesejahteraan dan kesehatan itu dia. Semua tiga-tiga itu Tuhan tetap janji bersama. Bahkan lebih daripada itu janji seolah-olahnya masuk akal. Tengok di langit, lihat itu bintang banyak itu dia, sebegitu banyak itu keturunan. Nah, lihat di pinggir pantai, lihat itu pasir, begitu banyak. Ya Abraham terima. Dan lewat ratusan tahun, don di Mesir jadi budak sekarang, don jadi banyak. Manakala don keluar dari Mesir memang sudah juta. Untuk mencerita begitu don keluar, itulah kalau dorang sadar, dorang mulai memasuki pada penggenapan janji Allah. Dorang keluar dia sudah juta. Jadi dia boleh baca di Keluaran itu dia bahwa tiap-tiap suku ada beberapa puluh ribu sampai juta. Di perjalanan orang mengalami mujizat yang luar biasa. Jadi karena apa? Tuhan sendiri berkata, Tuhan sendiri dengan tangan yang kuat akan memimpin. Dan singkat cerita, jadi cuma waktu dia keluar dari Mesir, kejar oleh tentara Firaun, mau lewat tuh sini bilang pantai, laut, Teberau, semua bingung. Tapi Tuhan masih tunjuk tangan Tuhan yang kuat, yang hebat. Perintah Musa, anak petongkat taruh di air, di pantai itu, di air pantai. Dan ada desa ajaib, ada angin kencang bertiup. Aduh, itu laut terbuka dan orang berjalan tanpa kering. Pagi dong masuk di dalam perjalanan dari 40 tahun, memang hebat sekali ini perjalanan. Kalau orang ini berjalan 40 tahun, seberapa kali keliling dunia tahu. Sampai singkat cerita, untuk mencerita ini sampai di depan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia ada berhenti di tepi sungai Yordan. Tunggu komando. Di situ Tuhan berkata pada Musa, ngana ini boleh masuk. Cuma sampai di sini. Ya, begitulah Musa karena dia dengan oke Jo. Tuhan bilang sini boleh, kenapa? Bukan dia cuma boleh masuk, ngana akan mati di sini le. Cuma Tuhan kasih hibur pada hambanya yang setia. Yaitu ngana pergi di atas gunung Pisgah. Di atas gunung itu kita mengkasih lihat napa tuh tanah-tanah Kanaan. Nanti ini dibagi pada suku-suku yang ada, 12 suku ini berbagi.
Nah, Alkitab mencatat itu Abraham 120 tahun tercatat di mata, di kekuatan masih hebat. Dia boleh jauh lagi. Orang ke 70 tahun sudah boleh jauh. Tuhan celia, waduh dia sekali. Dan lebih istimewa dari Tuhan mengatakan sendiri, Alkitab mengatakan sendiri, dia dikubur sendiri oleh Tuhan. Waktu dia sampaikan pada orang Israel, kita nyak sama-sama dengan ini menyeberang ini Yordan, ngoni yang masuk. Orang heran, Pak, kalau saya siapa yang membawa? Ada, tenang saja. Tuhan sudah menyediakan, yaitu pembantu dari Musa. Dia dari muda ikut kepada Musa, yaitu Yosua. Dan singkat cerita, setelah ada beberapa hari di pinggir itu dia menyeberang. Selanjutnya mau menyeberang itu dan apa yang mereka buat, engkau mau sambung karena nanti dicerita pada minggu lain. Engkau bercerita, orang ini dia ada lain dengar tu janji, ada lainnya dinikmati. Ada lain dinikmati. Tapi ini pelajaran buat orang ini. Kalau Tuhan ada berjanji buat orang, dia kasih satu buat orang hanya perlu berapa hal, yaitu orang mesti percaya itu akan terjadi. Baru orang mesti kedua, orang mesti taat. Jangan dengaran, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kalau orang menyimpang, nanti ternyata mau dapat. Dan yang ketiga, jadi orang mesti berharap. Seperti ya semua dapat esok. Dibayangkan 40 tahun ada tunggu, apalagi sedih muka tidak sudah boleh. Aduh, nampak tu gunung. Aduh, DP pohon-pohon hijau sekali. Itu sungai mengalir RP banyak. Sebetul kau tu. Ini seperti yang disampaikan air susu dan air madu berlimpah. Lambang kesejahteraan dan kesehatan. Doa sukacita. Jadi itu 40 tahun susah berjalan di batu-batu kaki luka apa segala. Lupa karena petengok kemari. Sedetik kali turun menyeberang. Turun semua dapat turun pe tanah. Entah dari mami 1 kapleng, 2 kapleng. Itu dibagikan kepada suku-suku 12 suku. Itu janji Tuhan. Digenapi meskipun lama. Tapi kalau Tuhan sebuah rencana itu indah adanya. Begitu jadi dalam kehidupan. Kalau Tuhan berjanji, orang akan dapat sebagai anak Tuhan. Adik-adik percaya, buka hati, terima Yesus. Ada janji, orang mendapat hidup yang kekal. Makanya orang mesti percaya orang mau dapat itu dia. Dan taat, jangan menyimpang ke kiri, jangan ke kanan. Ini yang tak masuk. Dan mengharap orang ada nanti bersama Yesus. Berjanji, dia akan menjemput orang, bawa di surga. Dan menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Sama-sama satu keluarga Israel banyak begitu. Orang di dunia ini yang percaya Yesus banyak sekali. Baik sama dengan yang belum. Orang sama-sama akan berjalan menuju cuma waktunya. Orang tinggal sabar jo, tenang saja, ikut saja petunjuk Tuhan. Sebagian orang Israel tetap dengan sabar. Tuhan bilang berhenti istirahat. Bayangkan di dalam perjalanan soal makanan, soal apa segala. Orang nyana takut, nyana apa-apa. Panas ada tiang awan, malam-malam galak berjalan, ada tiang api. Karena Tuhan bilang, Tuhan supaya dunia tahu Tuhan Allah punya tangan yang kuat, yang berkuasa mengatur Tuhan hidup. Jadi Tuhan yang tahu takut, jangan terlalu khawatir, percaya ragu-ragu akan janji Tuhan. Tuhan mesti percaya sama orang Israel. Dan percayanya generasi itu dia dapat lihat apa sedih bukan, tinggal potong kuala. Sesampai tanah yang subur yang dijadikan. Orang senang sekali. Orang juga senang sekali. Jadi satu waktu orang akan dipanggil masuk ke kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Jadi gue rasa sampai sini gue bercerita. Untuk cerita selanjutnya adik-adik nanti dengar di minggu-minggu berikut. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan memberi kekuatan pada kita menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan bersandar berharap pada kekuatan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Apa yang sudah disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan. Satu hal yang Tuhan ajarkan pada kami tetap setia, tetap sabar, berharap, percaya dan taat dengan pada Tuhan. Sehingga kami satu waktu nanti bersama-sama
akan bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya, dan kami mengaminkan itu. Kami boleh mendapatkan itu sesuai janji Tuhan. Dengan doa sembahyang kami, sekali lagi berkati kami semua yang ada di rumah atau ada di mana, dan biarlah berkat Tuhan itu menolong kita untuk lebih dapat bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada enci dan engku di gereja. Oke? Nah, kita sudah dengar bersama-sama firman Tuhan dalam bentuk cerita tadi. Maka tentunya firman Tuhan tidak jemu-jemu orang harus dengar terus, karena firman Tuhan itu adalah makanan untuk tubuh rohani kita. Orang angkat lagi pujian tadi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang torang akan menghafal. Nah, ayat hafalan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua 1 ayat 9. Sekali lagi, adik-adik, buka Alkitab Perjanjian Lama, Yosua 1 ayat 9. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 9. Mungkin ada adik-adik yang sudah bisa menghafal, silakan. Tapi kita akan sama-sama ulangi Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, adik-adik silakan menghafal terus sampai minggu depan adik-adik bisa juga menghafal ya. Adik-adik, sudah di penghujung acara ibadah sekolah minggu kita, maka sebelum kita tutup, Encik Yulin mengingatkan kepada adik-adik bahwa kita tetap beribadah di hari Minggu jam 4 lewat kanal YouTube GKM atau Radio Sumber Kasih. Jangan lupa adik-adik ya, bangun cepat, mandi, persiapkan diri, persiapkan alat-alat HP yang adik-adik akan pakai, dan adik-adik akan mengikutinya ibadah sekolah minggu lewat online dan lewat siaran Sumber Kasih. Nah, Tora akan tutup ibadah ini, Tora akan menyanyi bersama-sama, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ku
depan hidupku. Semuanya oleh Allah terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Sekali lagi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Allah terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa yang baik. Ikut Encik berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, sudah memimpin ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami yang sudah duduk dengan tenang, sudah mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk cerita. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami di sepanjang 1 minggu berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mama dan papa, oma dan opa, kakak dan adik. Kiranya dalam perjalanan hidup kami semua dalam penyertaan Tuhan. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Encik mau ingatkan bahwa sekolah minggu tetap pada hari Minggu jam 4 lewat kanal YouTube GKM, atau adik-adik bisa mendengar lewat radio Sumber Kasih. Nah, kita akan berjumpa pada minggu depan dengan jam yang sama. Shalom, bye-bye semuanya.